20.884 unit koperasi yang aktif. Yang tidak aktif 15.445, nggak ada di situ ya, di catatan. Jadi yang aktif 20.884, yang tidak aktif 15.445. Itu data terakhir tanggal 30 April tahun 2025. Dari 20.884 itu, dari 2.884 yang berupa koperasi simpan pinjam atau bergerak di unit usaha simpan pinjam, jumlahnya 15.245. Jadi dari 20.884 itu sebesar 15.245 atau 73% itu bergerak di simpan pinjam, baik berupa KSP maupun koperasi konsumen atau koperasi sektor real yang di dalamnya ada usaha simpan pinjam. Kalau di persentase itu 73% dari koperasi yang aktif. Total koperasi jumlahnya 20.000 ditambah 15.000 tadi, sekitar 36.000 jumlahnya. Kok banyak USP-nya? Berarti kesimpulannya apa? Orang-orang Jawa Timur atau warga Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur lebih senang utang. Enggak apa-apa. Kan enggak masalah kan? Enggak masalah kalau bayar, Pak. Kalau bisa bayar enggak masalah. Kalau utangnya itu dipakai untuk modal Usaha. Kebanyakan. Kalau modal usaha itu sangat bagus karena bisa menggerakkan ekonomi. Masalahnya Enggak punya usaha. ibu yang bilang. Oke. Jadi yang di sektor real ya hanya 17% saja. Maaf, 27%. Karena yang 73% tadi itu simpan pinjam. Salahkah kalau disimpan pinjam? Pertanyaan begitu ya. Nggak usah kita jawab, nanti kita bahas sambil lalu. Nah, karena peran yang sangat besar, ya, dari skala usaha mikro, kecil, menengah itu, termasuk koperasi di dalamnya, ya, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur itu minta kepada kami Dinas Koperasi itu untuk menaruh perhatian yang lebih besar lagi terhadap pengembangan bisnis di koperasi maupun di UMKM, termasuk juga di pemerintah kabupaten kota. Nah, apa yang kemudian kami lakukan? Ada 5 hal yang kami lakukan. 1, itu di sisi kelembagaan. Ya. Jadi dari sisi kelembagaan dan aspek kelembagaan kami aktif ya berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota melakukan pembinaan secara kelembagaan ya, koperasi. Kemudian memfasilitasi akta badan hukum koperasi. Kemudian melakukan penilaian kesehatan koperasi, memfasilitasi NIB baik bagi koperasi maupun bagi pelaku usaha UMKM. Yang ketiga, yang terakhir pendampingan self declare koperasi. Kalau dari aspek kelembagaan sudah selesai, kami kemudian lanjut ke sisi pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan manajerial terhadap pengelola koperasi dan UMKM. Kemudian kalau sudah selesai SDM-nya, baru kemudian kami memfasilitasi di sektor produksi, ya, melalui standarisasi produk, kemudian pendaftaran merek, uji halal, ya, uji lab, sertifikasi halal, communal branding. Communal branding itu gini. Jadi kami mencoba untuk mengumpulkan komoditas yang ada di satu daerah ya, kami berikan satu merek yang sama. Kenapa ya? Karena permintaan agar
kami bisa memenuhi permintaan dari luar. Jadi permintaan kopi misalkan ya dari luar itu sangat tinggi ya. Tetapi terkendala oleh supply. Supply-nya terbatas. Kenapa supply-nya terbatas? Karena mereknya sendiri-sendiri. Misalkan kopi Jember itu namanya ya kopi Robusta Jember. Yang Ijen kopi Robusta Ijen. Padahal luar negeri mintanya kopi Robusta Jawa Timur. Yang tidak dibagi-bagi seperti itu. Sehingga ya kami menciptakan communal branding, merek bersama, merek komunal, merek yang lebih besar. Namanya East Java Coffee. Ya. Sehingga ketika ada permintaan dari luar, kami selalu bisa mensupport karena stoknya banyak. Kami bisa ngambil dari Jember, bisa ngambil dari Ijen, bisa ngambil dari Madiun, yang namanya Robusta Java East Java Coffee. Itu namanya communal branding. Nah, kemudian produksi sudah. Yang kami lakukan adalah membantu memfasilitasi di pemasaran. Apa yang kami lakukan? Ada pameran yang kemudian kita fasilitasi. Nah, ada pameran ini kami ajak pelaku usaha itu hingga berpameran ke luar daerah Jawa Timur. Setiap bulan kami keliling dari Aceh hingga Papua. Kami ajak mereka pelaku usaha itu untuk membawa produknya. Ya. Kemudian kami lakukan misi dagang di daerah tujuan. 3 bulan terakhir ini kami ke Maluku Utara, kemudian ke Maluku, barusan 2 minggu yang lalu itu ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Memang belakangan ini kami lebih fokus ke Indonesia Timur. Nanti ada alasannya kenapa. Tetapi sejak awal kami komit untuk terus mengembangkan pasar ini dari Aceh hingga ke Papua. Bahkan beberapa waktu terakhir, 2 tahun yang lalu, itu kami bawa pelaku usaha itu hingga melakukan misi dagang hingga ke Jeddah. Jeddah itu di Saudi Arabia itu. Jeddah kemudian Kuala Lumpur itu di tahun 2023. Ya, kami melakukan misi dagang hingga ke Jeddah dan Kuala Lumpur. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin ikut misi dagang ya silakan, tidak apa-apa, daftar ke kami. Tentu ada syaratnya. Barang yang diperbolehkan ikut misi dagang ya itu harus lewat standar kualitas. Kami undang untuk membawa barangnya, kemudian kami kurasi. Kami kurasi itu kami nilai. Nanti kalau standarnya udah di atas rata-rata, di atas standar yang kami tentukan, maka ini bisa nanti diajak misi dagang. Kami fasilitasi semuanya. Tentu harapan kami nanti kalau sudah pemasaran ini kami fasilitasi ya, jumlah produksi itu akan semakin meningkat kan? Karena permintaan besar, maka kebutuhannya besar, produksinya besar. Biasanya kalau sudah permintaan meningkat ini ya, kendalanya itu ada di apa? Di permodalan. Karena kan ingin memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak lagi ya. Maka kami bantu juga lewat fasilitasi permodalan. Para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, termasuk koperasi di dalamnya. Apa yang kemudian kami lakukan? Ada banyak skim pembiayaan, skim permodalan, bantuan permodalan yang kami tawarkan, yang kami fasilitasi agar para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi itu bisa mengakses. Khusus hari ini kami tidak bicara tentang hibah. Jadi hibah kami sampaikan dulu. Karena kalau hibah ini biasanya ini menjadi favorit. Hibah itu kan pinjaman yang tidak dikembalikan. Paling enak. Paling senang ya. Tetapi biasanya kalau diberi hibah ya, pelaku usaha itu unit bisnis yang diusahakan oleh Bapak Ibu biasanya itu sudah hampir banyak terjadi, meskipun tidak semua. Biasanya kalau udah diberi bantuan hibah cepat sekali, cepat nyerapnya ya, cepat habisnya, cepat dibikin produksi ya, cepat berkembang. Tapi saja
ngayunya juga cepat. Ya. Saya sering kalau cerita itu di banyak tempat itu sama seperti bunga bunga Wijaya Kusuma. Ya. Bunga Wijaya Kusuma itu kan mekarnya cepat itu kalau malam itu. Tapi subuh sudah nggak kelihatan itu. Sama seperti ini. Kalau diberi hibah biasanya begitu. Sehingga kami taruh hibah itu di paling belakang. Memang dikhususkan pada program-program tertentu yang menjadi super prioritas. Sementara kami tawarkan fasilitas permodalan berbunga murah. Nah, apa yang bisa diberikan? Ada banyak program bantuan pinjaman berbunga murah. Satu itu namanya kredit Prokesra. Jadi kredit Prokesra ini ya kredit berbunga 3% disalurkan oleh Bank BPR Jatim atau Bank UMKM. Bunganya 3%. Kenapa kok 3%? Aslinya bunganya itu 12,25%. Tetapi ya yang 9,25% itu disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dinas koperasi, ya. Sehingga peminjam itu hanya kebebanan 3% per tahun. Jadi bisa dihitung. Kalau Bapak Ibu pinjem 10 juta, berarti 10 juta dibagi 12, ya, sekitar 900 ya, 900 ribu itu menjadi pokok angsuran. Bunganya 3% dari 10 juta berarti berapa? 300 juta ya, 300 ribu dibagi 12 sekitar 28 kira-kira. Berarti yang dibayar tiap bulan dalam 1 tahun itu bunganya hanya sekitar 28 ribu saja. Kalau pinjamnya 10 juta kan enak kok. Pinjam 10 juta bayarnya hanya 28 ribu ditambah pokoknya, bunganya 28 ribu, pokoknya jangan dihilangkan. Jadi itu Prokesra. Nah, siapa yang boleh pinjam Prokesra ini? Prokesra ini tidak untuk koperasi, tetapi untuk pelaku usaha langsung, pelaku usaha mikro. Maksimal pinjaman 50 juta. 50 juta bisa dicicil hingga 3 tahun. Kalau 10 juta itu 1 tahun cukup. Tetapi biasanya dari pengalaman yang sudah ada, karena kami menyalurkan ini sejak tahun 2022 ya. Kalau pinjem itu biasanya banyak yang dilunasi. Ya. Banyak dilunasi. Pinjem 50 juta enggak sampai 2 tahun atau enggak sampai 3 tahun ya, 2 tahun sekian sudah dilunasi. Karena apa? Karena usahanya berjalan dengan lancar, berkembang ya. Mereka ingin apa? Nambah permodalan. Kalau nambah permodalan ya nggak bisa Prokesra, karena Prokesra itu hanya bisa diakses 1 kali saja. Nah, kalau misalkan ingin nambah Prokesra kurang, kalau hanya 50 juta, saya lunasi saja. Saya ingin nambah pinjamannya. Apa yang bisa diakses? Ada namanya dana bergulir. Namanya dana bergulir. Dulu ya. Dana bergulir ini mulai disalurkan sejak tahun 2003. Di 2003 berarti sudah hampir 20 tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Dana bergulir biasanya zaman dulu ya, pikirannya masyarakat itu dana bergulir itu sama dengan hibah, bukan. Dana bergulir itu pinjaman ya yang harus dicicil, bunganya rendah.
Di kami ada dagulir sumber dana dari APBD ya. Bunganya hanya 4%. Plafon maksimal 300 juta. Jadi ibu-ibu dan bapak bisa pinjam dagulir ini melalui bank UMKM dan juga bisa melalui bank Jatim. Maksimal 300 juta, bunganya 4%. Kalau dulu ya, sebelum tahun 2023 bisa pinjam sampai 500 juta, tetapi bunganya 6%. Kalau pinjamnya di atas 100 sampai 500 juta. Kemudian di bawah 100 bunganya 4%. Nah sekarang sejak tahun 2023 kami samakan, tetapi plafonnya diturunkan jadi 300, bunganya 4% saja. Ini bisa dipinjam di Bank Jatim maupun Bank UMKM. Siapa yang bisa pinjam? Tidak hanya pelaku usaha mikro kecil, koperasi juga bisa pinjam di sini. Jadi Bapak Ibu pengurus koperasi, koperasinya bisa pinjam untuk penguatan modal melalui Bank Jatim dan Bank UMKM, namanya dagulir, dana bergulir ya. Harus dikembalikan, bunganya 4%, masa pinjam bisa sampai 5 tahun ya, tergantung besarnya ya. Kalau 100 nggak usah sampai 5 tahun ya, cukup 3 tahun. Tapi kalau di atas 100 mungkin bisa sampai 5 tahun. Nah, itu fasilitasi pembiayaan yang bersumber dari dana APBD, yang sumbernya dari dana APBD, dari dana pemerintah provinsi. Ada Prokesra, ada dagulir. Prokesra khusus untuk pelaku usaha mikro, dagulir bisa juga dipinjam oleh koperasi. Nah, di luar APBD ya, ada namanya kredit usaha rakyat, KUR. KUR ini ya, maksimal 500 juta. Kan tadi 300 kurang, pinginnya lebih besar lagi ya. 500 juta KUR, kredit usaha rakyat, pinjemnya lewat bank Himbara, bank pemerintah itu BUMN sama bank Jatim juga bisa pakai KUR. Maksimal 500 juta ya. Bunganya bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang 6% KUR mikro ya. Maaf ya. Bunganya fix 6%, tetapi yang berbeda tuh nilai subsidinya yang diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena KUR ini sama, subsidi juga, subsidi yang disalurkan melalui Bank Himbara itu tadi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin pinjam yang lebih besar lagi, ya, bisa lewat dana APBN, bisa pinjam lewat LPDB. Khusus koperasi, khusus koperasi. Berapa pinjamnya? Tidak terbatas. Silakan mau pinjam berapapun bisa untuk penguatan modal koperasi. Banyak sudah yang pinjam LPDB. Nah, kalau LPDB ini dananya dari APBN, kemudian bunganya ada dua model. Yang satu bunga konvensional ya 8%, kemudian yang satu pakai pola syariah. Pola syariah bagi hasil ya. Jadi banyak KSP syariah, BMT itu yang pinjam ke LPDB. Berapa plafonnya? Tidak terbatas. Berapapun sesuai dengan kebutuhan permodalan, insya Allah bisa dipenuhi dengan persyaratan tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau beban nggak usah melirik LPDB ya, karena plafonnya terlalu besar ya. Sampai 250 miliar ya, boleh pinjam segitu. Nah, ada lagi satu ya sumber pemodalan yang kira-kira itu bisa diakses oleh koperasi dan bunganya murah, dan ini menjadi favorit di kalangan koperasi. Namanya PIP, pembiayaan ultramikro. Jadi PIP, pusat investasi pemerintah, adalah
badan layanan umum yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. PIP ini ditugasi oleh Kementerian Keuangan untuk membantu memfasilitasi permodalan khusus bagi pelaku usaha ultramikro. Tetapi pengajuannya secara kolektif. Contohnya begini, ya. Ibu-ibu pengelola koperasi simpan pinjam. Kemudian ibu-ibu punya anggota. Nah, anggotanya ini bisa pinjam ke PIP, tetapi syaratnya harus dikolekting oleh koperasi. Karena sistemnya tanggung renteng. Jadi yang tanggung jawab nanti koperasi. Syaratnya pelaku usaha ini, karena ini namanya pembiayaan ultramikro, anggota koperasi ini harus mempunyai bisnis. Jadi tidak boleh kredit ini konsumtif. Supaya meyakinkan bahwa ini anggota mempunyai usaha, maka harus ditunjukkan dengan NIB. Syaratnya harus NIB itu. Nah, ibu-ibu pengelola koperasi ya bisa mengkolekting ini anggota-anggotanya untuk pinjam ke PIP ini. Bunganya berapa? Bunganya murah. Bunganya PIP itu 6%. 6% diakses oleh koperasi dapat kewajiban untuk membayar 6%. Kemudian koperasi menyalurkan ke anggota tadi yang pinjam itu dengan bunga terserah kepada koperasi, yang selama ini koperasi itu memberikan bunga pinjaman berapa kepada anggota. Jadi kalau misalkan koperasi Bapak Ibu itu memberikan bunga pinjaman kepada anggota sebesar 18% per tahun ya, maka Ibu bisa menetapkan bunga sebesar 18% per tahun, tetapi pinjaman ke PIP hanya 6% per tahun, ada selisih 12%. Nah ini menjadi favorit dari koperasi. Siapa tak pinjam PIP ya? Enak, pinjemnya 6%, disalurkan ke anggota 12%. Kalah Bang. Semua yang kami lakukan di sini, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, itu bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro kecil, termasuk koperasi di dalamnya itu tadi ya. Dan juga tujuan yang kedua untuk membentengi para pelaku usaha ini dari jeratan Bank BRI. Apa BRI? Bank Mindrin Indonesia. Bank Detail. Sekarang marak Apa BCA? Cilan awak. Lah esuk ada kowe. Pinter itu. Makan-makan. Jadi itu. Jadi kami punya program seperti itu. Apalagi sekarang dengan adanya ini ya, HP ini ya, yang bisa akses kemana-mana, dan ternyata banyak juga penawaran pinjaman online apapun ya yang ditawarkan lewat akses komunikasi HP ini. Nah, jadi itu skim-skim pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dengan tujuan itu tadi, dua hal tadi, mengembangkan, memberdayakan usaha mikro kecil, menengah, termasuk koperasi di dalamnya, dan juga memutus akses terhadap pinjaman ilegal dan juga bank CA itu tadi, BCA itu tadi. Nah, kami siap membantu memfasilitasi. Jadi kami dari pemerintah provinsi, dinas koperasi khususnya, dan juga dari dinas koperasi usaha mikro perdagangan,
di Pasuruan siap juga membantu memfasilitasi kebutuhan pinjaman ibu-ibu dan bapak sekalian melalui skim-skim pembiayaan tadi. Tak tahu kalau koperasi dinas pemerintah kota ada punya bank BPR Pak? Bank BPR Jatim, Bank BPR, oh Bank BPR kota ada. Kota ada. Bank BPR kota juga ada. Ya, tanya aja apa ada program subsidinya juga Pak? Sepertinya kemarin yang saya dengar tidak pernah mendengar. Ya, pernah dengar. Iya, ada. Ya wes pinjam bank UMKM aja yang 3% itu ya silahkan. Kami siap membantu untuk memfasilitasi dengan bank BPR, bank UMKM Jawa Timur yang ada di Kota Pasuruan dan juga dengan Bank Jatim untuk Dagulir. Kami siap membantu kebutuhan pinjaman, kebutuhan permodalan ibu-ibu dan bapak sekalian. Silakan pinjam. Tetapi kalau nggak butuh jangan. Jadi sekali lagi kalau nggak butuh jangan pinjam. Pak, seperti Bang BCA, Bang Joilan tadi, itu kan juga punya badan hukum kan itu Pak. Ada, tertera, koperasi ada tertera. Padahal di situ dia dengan bunga yang tinggi. Nah, itu apa ada pemeriksaan tersendiri. Pokoknya kalau ada yang seperti itu bisa dilaporkan. Semua Karena praktek seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Izin usaha koperasi itu hanya boleh memberikan pinjaman kepada anggota. Kalau bukan anggota diberi pinjaman berarti itu bukan koperasi. Semua dijadikan anggota soal diminta iktp. Kan berarti kan masuk anggota dengan bunga yang segitu 10% setiap bulan. 10% setiap bulan. Iya. Jadi sekarang, Lawan saya. nah makanya kami dinas koperasi itu mencoba untuk memutus akses itu dengan memberikan pinjaman yang murah tadi itu. Kayak yang mekar-mekar, ada nama mekar, ada nama apa itu Pak? Mekar ya, mekar. Ada itu. Mekar bukan Gandeng komersil ya? renteng Pak, gandeng renteng Kalau itu. renteng ya. Pakai Sistemnya bisa dicontoh tapi nggak punya usaha orang tersebut. Kadang sampai pinjem tempat ya. Pinjem, saya sendiri punya etalase kosong, kadang diangkut ke sana, diisi baju biasa itu diplastiki kayak punya usaha. Itu sudah cair. Kadang suami nggak tahu sudah bisa cair, itu yang merusak sekarang di wilayah. Nah, makanya kami butuh dukungan ibu-ibu juga. Ya. Nah, itu kan Jangan sampai yang begitu itu apa? kalau nggak ada izin kan nggak Merajalela dan menjerat kita semua. kalau nggak ada izin kan nggak mungkin Bu. Enggak. Jadi ya banyak. Biasanya yang banyak terjerat itu ya ibu-ibu. Justru yang ekonomi bawah Pak. Nggak punya usaha. Kenapa ya kok ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang diam di rumah, yang dikunjungi ibu-ibu. Badannya kurang Pak. Jadi begitulah ya. Jadi kami itu selalu keliling bersama dengan Bank BPR terutama melakukan prokesra itu agar apa? Agar supaya itu juga salah satu tujuannya tadi adalah membendung yang tadi itu. Ya. Tetapi ya gini. Tapi harus ada cara. Kami juga mohon maaf ya. Pinjaman yang diajukan ke Bank BPR maupun Bank Jatim itu kan ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Jadi memang kelemahannya di sini. Kelemahannya itu kalau pinjaman yang lewat Bank BCA itu tadi ya, itu kebanyakan itu tanpa agunan. Ya, tanpa jaminan. Makanya kemudian merajalela. Jadi kami ada beberapa program ya, terutama KUR ya. KUR itu juga di bawah 100 juta itu bank menyalurkan tanpa agunan juga. Tetapi kami nggak bisa maksa pihak bank ya. Ketentuannya tanpa agunan ya, ketentuannya. Tetapi bank kan juga unit bisnis ya.
yang terkadang dia juga harus hati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Kenapa? Karena yang disalurkan oleh bank yang kemudian dipinjamkan ke peminjam itu kan uangnya masyarakat, dana nasabah. Nasabah dikumpulkan, kemudian sudah terkumpul ada yang pinjam. Nah kalau bank tidak hati-hati tanpa agunan, ya tadi seperti yang hibah tadi itu dianggapnya hibah karena tanpa agunan. Maka kami juga nggak bisa memaksa pihak bank untuk melakukan yang seperti ini. Ya, nah ini dibutuhkan kesadaran dari kita semua juga. Di itu kesimpulannya. Di ibu-ibu sekali lagi, bapak-bapak ya, kami di pemerintah provinsi itu menyediakan skim-skim pembiayaan seperti yang tadi sudah disampaikan. Silahkan kalau mau pinjem kami bantu. Tetapi kalau tidak butuh jangan pinjam. Kalau butuhnya 50 juta ya pinjam 50 juta. Kalau butuhnya 10 juta ya pinjamnya 10 juta. Kalau butuhnya 5 juta ya pinjamnya 5 juta. Jangan karena maksimal 50 juta, butuhnya 10 juta, kemudian mumpung lagi dibuka 50 juta, kemudian pinjam 50 juta. Padahal butuhnya hanya 10, yang 40 lupa bahwa itu harus butuhnya banyak, kemampuannya sedikit. Nah, ya itu, yang begitu harus berpikir ulang. Nah kalau kami seperti Pak Agung juga ini nawarkan ke ibu-ibu untuk pinjem ya. Kalau ibu-ibunya pinjem kemudian nggak nyaur, kita tambah susah kira-kira. Ngajarin orang pinjem, makanya saya selalu nitip pinjemlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak butuh jangan pinjem. Kemampuan bayarnya juga Pak. Dan pinjem itu harus dipakai untuk usaha. Karena kalau pinjaman konsumtif biasanya malas bayar. Kalau usaha biasanya mau bayar karena kan menghasilkan. Tapi kalau konsumtif alasan bayar karena apa? Duitnya habis. Yaitu. Jadi itu sekali lagi pinjamlah sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira itu ibu-ibu dan bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kami akan coba untuk menjawab sebagaimana.